فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah bi ta'ati wastiqamati fi din. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita yang diselenggarakan bainal maghrib wal isya di masjid yang berbarakah ini, Jabalur Rahmah. Dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kajian kitab Tauhid. Tauhid adalah ibadah. Ibadah merupakan hak Allah yang Allah bisa tuntut dari hamba-hambanya. Coba pada tulis milik Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Adapun materi yang kita ambil pada pertemuan kita malam ini dari judul bab baru setelah kita pada malam sebelumnya kita selesaikan judul bab yang ke-18 beserta masailnya. Kita akan mengambil judul bab baru. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab at-tasi'ata asyara, bab yang ke-19. Ma jaa'a min at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin shalihin fa kaifa idza abadahu. Nah, judul bab panjang. Seperti biasa kita kan memahami dulu apa yang dimaksud dengan judul bab. Baru kita berlanjut pada keterkaitan baik judul bab yang sebelumnya serta kita ketahui secara umum. Lanjut lagi membaca dalil-dalil dan terus ke masail. Kita artikan judul bab yang ke-19 ini bab tentang termasuk sikap keras atau tegas bagi orang yang menyembah Allah. Perhatikan, menyembah Allah namun dengan sikap tegas. Karena kenapa? Penyembahan kepada Allah ini di sisi kuburan orang soleh. Jadi dia ingin menyembah Allah lillahi ta'ala, tapi di tempat yang sebenarnya tidak masyru', bahkan terdapat larangan. Hal tersebut yang tidak ditulis sekaligus dari pakai faedah abadah. Bagaimana lagi kalau dia menyembahnya? Kita ulangi dari babnya panjang. Bab tentang sikap tegas atau keras bagi orang yang menyembah Allah namun di sisi kuburan orang soleh. Beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan. Meskipun orang soleh, bukan tempat ibadah kuburannya dia. Boleh lanjutkan dengan bunyi judul bab yang terakhir. Bagaimana lagi apabila dia menyembahnya? Tentunya lebih keras pengingkarannya, lebih tegas dalam pengingkarannya. Seperti biasa, materi kajian kita menyebutkan tentang keterkaitan antara judul bab per bab, kemudian tujuan serta maksud dibawakan judul bab ini dan kita butuh. Bila pernah janjikan pada masail dari judul bab sebelumnya bahwa 3 bab terakhir ini memiliki keterkaitan yang erat. Jadi bab ini masih menyinggung tentang orang soleh. Akan datang juga nanti bab yang setelahnya juga masih menyinggung tentang orang soleh. Jadi lanjutan dari depan. Nah, sebab kekufuran Bani Adam
sebab terjerumus mereka ke dalam kesyirikan serta meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan ini diantara bentuknya adalah orang soleh terlalu diagungkan, bahkan dianggap di sisi kuburannya adalah tempat yang afdol untuk beribadah padanya. Padahal tidak ada dasar hukum. Bahkan ini termasuk hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan ini hal-hal yang merupakan sebab daripada kesyirikan. Kalau beribadah kepada lillahi ta'ala, namun di sisi orang soleh, lillahi ta'ala, perhatikan, lillahi ta'ala dilarang. Bagaimana lagi seandainya dia menyembahnya? Tentunya larangannya lebih dahsyat. Kemudian dari sisi kitab tauhid secara umum, jelas sekali ini termasuk jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang mana syirik adalah lawan daripada tauhid. Dia boleh tidak keluar dari koridor beliau dalam membawakan bab-bab berkaitan dengan kitab tauhid. Masih menyinggung tentang orang soleh di depan secara umum berlebih-lebihan, kali ini khusus pada beribadah di sisi kuburan orang soleh. Kita baca landasan hukumnya. Kata sang penulis, Syekh Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, sahih Bukhari, bahkan sahih Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Aisyah, anna Ummu Salamah tadzakkarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Kata Aisyah bahwasanya Ummu Salamah tak lain adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah, serta gambar-gambar yang berada di dalamnya. Ini ketika dia berhijrah dengan suaminya Abu Salamah ke negeri Habasyah. Hijrah pertama sebelum hijrah Madaniyah. Hijrah Habasyah. Masih berada di Mekah. Tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah. Saya masukkan tahun ke-6 atau tahun ke-7 Nabawiyah. Kenabian. Sampai boleh dia menjadi nabi. Kemudian kisah ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terpapar sakit. Yang sakit ini mengantarkan kepada meninggalnya beliau. Ceritakan semacam kisah untuk menghibur, menghilangkan penat dan rasa sakitnya beliau. Ummu Salamah cerita tentang gereja yang dia jumpai, begitu banyak gambar. Dan kita dapati gereja di tempat kita, di waktu kita dan zaman kita pun sama. Tidak ada bedanya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi kisah dibawakan oleh Ummu Salamah tersebut, ulaiki idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah ulaiki syirarul khalqi indallah. Diartikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang apabila meninggal orang soleh di kalangan mereka atau seorang hamba yang soleh di kalangan mereka, di kalangan alim ulama atau ahli ibadah, para nabi dan yang dibawanya mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut masjid. Entah masjid dengan bangunan seperti yang kita pahami sekarang, atau masjid dengan kata umum artinya adalah lokasi tempat ibadah. Jadi meskipun tidak dibangunkan bangunan masjid di dalamnya, tapi dia bersemedi, bertapa, menyendiri di sisi kuburan orang soleh tersebut, berarti dia telah menjadikan masjid, kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, mereka adalah orang-orang yang apabila orang-orang soleh di antara mereka meninggal, atau hamba soleh di antara mereka meninggal, mereka membangun di atas kuburan mereka tersebut masjid, tempat ibadah. Dan mereka menggambar, menempelkan gambar-gambar orang soleh tersebut.
mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Nah, kita akan baca dulu keterangan penulis sendiri, kemudian kita akan lanjut menyebutkan keterkaitan antara hadis ini sebagai landasan hukum yang pertama berkaitan dengan 6 bab di atas. Fahaula jama'u baina fitnataini, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Mereka ini menggabungkan antara dua fitnah sekaligus. Fitnah kuburan, membangun bangunan masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fitnah yang kedua adalah mereka menggabungkan juga gambar. Gambar telah kita ketahui merupakan sebab terjadinya kesyirikan. Atau gambar makhluk bernyawa. Jadi dua kejelekan sekaligus, makanya mereka diponis oleh Nabi SAW. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Keterkaitannya jelas sekali beliau bawakan kepada kita tentang menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah adalah tradisi ahlul kitab atau umat terdahulu. Hadis ini beliau terangkan dengan bentuk celaan agar kita sebagai umat beliau tidak mencontohnya. Agar kita sebagai umat beliau tidak melakukannya. Sebagaimana umat terdahulu terjerumus dalam kesalahan yang berat dan besar ini. Jadi perbuatan ini tidak boleh. Berkaitan dengan judul bab, meskipun ibadahnya adalah lillahi ta'ala. Bukan bermaksud untuk menyembah si penghuni kuburan tersebut. Lillahi ta'ala. Namun dia menganggap bahwasanya tempat tersebut afdol. Karena sunyi, sepi, sendiri. Hanya saya adalah terlarang. Tidak boleh. Karena mengantarkan kepada kesyirikan. Paling minimnya adalah bid'ah. Paling fullnya kesyirikan. Nah, kita sama-sama ketahui dari penjelasan penulis pada bab yang sebelumnya bahwasanya bid'ah adalah pintu gerbang paling dekat mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau bawakan pada judul bab minat taglid, termasuk sikap keras dan tegas terbukti dari hadis. Nabi SAW mencela, Nabi SAW mewanti-wanti, Nabi SAW menyebutkan dengan sikap tegas dan keras dari perkataan beliau, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Bukan main-main, bukan perkara remeh. Dua perkara ini, apa itu? Menggambar-gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat beribadah. Karena dua hal ini ada pada ahlul kitab, makanya dijuluki dengan sejelek-jelek makhluk. Ketika ada dari umat ini yang juga menggabungkan dua hal yang sama, kita juluki juga sama dengan ahlul kitab, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahlul kitab tapi sifatnya sama. Kita katakan sifatnya pun dijuluki sama. Mereka adalah sejelek-jelek umat. Ada pada orang tasawuf, ada orang pada kuburi, sama, tidak ada bedanya. Mereka menggabungkan kuburan orang soleh, bahkan dibangunkan di atasnya kubah yang luar biasa megahnya. Atau pernah dengar kisah tentang atau cerita tentang Khomeini, tokoh Syiah di abad kini, emas 24 karat di atas kuburannya dibangun bentuk kubah misalnya. Untuk apa? Tujuannya? Kalau tidak untuk mengagungkan orang tersebut. Ini hadis yang pertama. Beliau bawakan kepada kita sebuah hadis sesuai dengan judul bab di atas tentang sikap keras dan tegas dari Nabi SAW bagi para penyembah kuburan serta kecanduan gambar makhluk bernyawa. Kita baca hadis yang kedua, landasan hukum yang kedua. Walahuma anha. Juga dari lahuma
muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang pertama hadis Aisyah muttafaqun alaih, hadis yang kedua juga muttafaqun alaih. Anha dari Aisyah sama. Qalat dia berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi." Kita tengok dulu. Ketika menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakratul maut, kadang beliau pingsan, kadang beliau siuman. Faidatam biha kasyafaha. Ketika beliau pingsan, orang hadir di kejadian tersebut menutupi wajah beliau dengan khamisah, secari kain, merupakan juga pakaian bagian atasannya biasa digunakan entah itu untuk kemulan, selimutan ataupun sarungan. Namun khusus untuk khamisah dia memiliki corak warna-warni. Ini yang digunakan untuk menutup wajah beliau ketika beliau pingsan. Dan ketika beliau siuman disingkap, dibuka wajah beliau. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Nabi SAW ketika beliau dalam keadaan sakratul maut. Faqala wa huwa kadzalika, beliau mengatakan dalam keadaan demikian, dalam keadaan sedang siuman dari pingsannya, terkadang pingsan sadar lagi. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan perkataan ini, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddziru ma sana'u. Katakan dulu di akhir hayat beliau, kata beliau, semoga laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid dengan makna bangunan yang dibangun di atas kuburan atau dengan makna kuburan dijadikan sebagai tempat beribadah. Semuanya masuk. Yuhadziru ma sana'u, beliau memberikan peringatan akan apa yang mereka perbuat, Yahudi dan Nasrani. Tambahkan lagi pada akhir hadisnya, walau ladzalika ubriza qabruhu ghairu annahu khasyiya ayyuttakhadha masjidan akhraja. Kalau bukan karena perkara tersebut, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Beliau akan tampakkan, artinya tidak disembunyikan, akan dipublikasikan. Namun sekarang tertutup. Kalau bukan karena hal tersebut, kalau bukan karena laknat beliau, kalau bukan yang beliau khawatirkan untuk terjadi, kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid, niscaya akan ditampakkan. Ghairu annahu khasyiya ayyuttakhadha masjidan, hanya saja beliau khawatir untuk kuburan beliau dijadikan sebagai masjid dengan makna dibangun di atasnya kuburan, namun kali kuburan dibangun di atasnya masjid, atau hanya sekedar dijadikan sebagai tempat beribadah. Akhraja, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lagi-lagi keterkaitan antara hadis ini dengan di atas tentang taglid, sikap keras dan sikap tegas. Perhatikan, beliau mendoakan kejelekan berupa laknat. Semoga laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Apa perbuatan mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dari hadis ini khusus para nabi. Pada hadis yang sebelumnya, berkaitan dengan orang soleh secara umum, baik itu nabi ataupun selain para nabi. Semuanya masuk. Ini membuktikan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode Makkah dengan kurun waktu 13 tahun membolak-balikan dakwah beliau hanya berkaitan dengan tauhid. Salat juga di periode Makkah, namun di akhir-akhir periode Makkah, tahun ke-12 peristiwa Isra Mi'raj. Selama 13 tahun beliau berbolak-balik mendakwakan tauhid. Kemudian jangan dipahami bahwasanya tauhid hanya di 13 tahun pertama saja. Bahkan perhatikan, di akhir hayat beliau pun beliau menyinggung tentang tauhid. Jadi dakwah tauhid tidak ada berhentinya dan berakhirnya. Dakwah tauhid terus menerus. Kapan? Dari awal dakwah sampai akhir. Sampai beliau ingin meninggal dunia, akan datang nanti pada riwayat setelahnya bahwasanya ini kejadian sekitar 5 hari atau hari-hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Hari-hari terakhir sebelum beliau tak lupa untuk selalu mendakwakan tauhid. Tauhid. Jadi yang pernah menganggap bahwasanya kita cukup mengkaji kitab tauhid, khalas, kita tauhid yang lain tidak. Bahkan terus kita butuh dengan tauhid. Terkadang sakit lamanya mengkaji kitab tauhid, kemudian kita bisa mungkin lupa, terlalaikan. Maka
Makanya kajian tentang tauhid, kajian tentang ibadah, kajian tentang manhaj adalah hal-hal yang hendaknya lebih diutamakan dan dikedepankan. Ingatkan kami di akhir untuk menyebutkan ketika sampai selesai dari penyebutan dalil seluruhnya, ingatkan yang sampai kami lupa. Mungkin sebagian orang menganggap kenapa Nabi SAW melarang, atau Nabi SAW telah melarang untuk tidak dijadikan di kuburan beliau sebagai masjid, padahal yang kita jumpai sekarang kuburan beliau di dalam masjid, kuburan beliau di dalam Masjid Nabawi. Nah, kita terangkan nanti di akhir setelah pembacaan dalil secara keseluruhan. Jadi dalil ini tanda sikap tegas dan keras dari beliau. Pertama, datang laknat. Bersikap dan keras dan tegas juga adalah 6. Dari sisi yang kedua, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hal ini, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Orang dalam keadaan sakaratul maut tidak mengucapkan perkataan yang kecuali sangat penting, karena sudah mengetahui bahwasanya ini adalah akhir hayat dia. Tidak mengatakan perkara kecuali sangat penting. Seperti warisan untuk anggota keluarga. Kalau beliau menyebutkan ini termasuk akhir-akhir hayat beliau, berarti ini termasuk perkara yang penting. Kemudian yang ketiga dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Beliau memberikan peringatan akan apa yang mereka perbuat. Peringatan. Peringatan berulang bagi orang mukmin. Landasan hukum yang ketiga, wali muslimin an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Khair. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau ucapkan. Jadi yang kita maksudkan 5 hari sebelum beliau meninggal. Meninggalnya beliau tahun ke-11 Hijriah. Beliau ucapkan, inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Katakan beliau, aku berlepas diri kepada Allah akan ada bagiku dari kalian kekasih. Tidak boleh untuk menjadikan kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah kekasih Allah, Allah adalah kekasih beliau. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Dan Khalil, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan sekitar 4 atau 5 tentang tingkatan-tingkatan cinta. Ada namanya hub, itu artinya cinta. Ada namanya Khalil, khullah. Bahkan ada namanya cinta yang terlarang, namanya al-ishq. Cinta ishq. Nah, kemudian tingkatan cinta paling tinggi adalah Khalil. Makanya hanya ada 2 orang yang dijuluki dengan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah? Karena di dalam hati dia tidak ada tempat bagi orang lain. Seluruh relung-relung hati Khalilur Rahman telah dipenuhi dengan Allah, cinta kepada Allah, yang diingat hanya Allah, tak ada orang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan predikat ini diuji dengan ujian yang luar biasa besarnya. Nabi Ibrahim pada pernikahan pertama tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak pun sampai umur dia yang hampir tua renta. Ketika diberikan hadiah
seorang budak yang akhirnya dijadikan kasar di budak yang boleh untuk dipergauli. Hajar. Dari situlah lahir seorang anak namanya Ismail. Dari mukaddimah keterangan di depan, anak ini adalah sungguh anak yang sangat dicintai. Lama tak diberikan anak. Diberikan satu orang anak. Masih usia senang-senangnya terhibur dengan seorang anak. Allah berikan pilihan. Mau pilih aku atau dia. Harus dibunuh, disembelih. Subhanallah. Ada di antara kita yang berani membunuh anak dia sendiri. Seandainya anak salah, mungkin ada rasa kebencian. Salah, keliru, enggak mau ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak enggak ada salah sama sekali. Enggak ada kesalahan baik itu sama Allah, enggak ada juga salah sama orang tuanya. Nanti anak ini tidak tepat untuk dibunuh. Namun inilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Aku menyembelih engkau. Perhatikan, lihat kata Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana anggapan engkau? Bagaimana tanggapan engkau? Namun tetap saja Nabi Ibrahim akan melaksanakan hal tersebut, membuktikan bahwasanya hati Nabi Ibrahim hanya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk mengorbankan anaknya, darah dagingnya, buah hatinya dibunuh. Dia sendiri membunuh dengan tangannya. Nah, demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menebusnya dengan fadabainahu bitibhin adin. Kami gantikan sembelihan tersebut dengan sembelihan yang besar. Dari sinilah julukan Ibrahim Khalilur Rahman didapati. Allah berikan kepada dia karena isi hatinya hanya dipenuhi dengan Allah. Makanya hanya ada dua orang, Ibrahim alaihissalam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadisnya kita baca. Masih perkataan beliau, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya boleh aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, niscaya aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Namun tidak. Nah, hadisnya dalam sebagian riwayat, nama ukhuwatu fil Islam, hanya saja ini adalah persaudaraan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar saudara, tidak sampai pada tingkatan khalil. Karena ketika menjadikan Allah khalil, tidak boleh menjadikan pada selain Allah Subhanahu wa taala khalil. Namanya menduakan dalam kecintaan. Kalau mahabbah masih boleh. Kecintaan dengan tingkatan mahabbah masih boleh. Aku cinta kepada si fulan, aku cinta kepada si Allah, ini boleh. Nah, namun ini khalil, cinta ibadah yang tidak serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Nanti beliau setelahnya. Ketahuilah bahwasanya umat-umat dahulunya mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid dengan dua makna. Kuburan dibangun di atasnya bangunan berbentuk masjid, atau kuburan mereka beribadah jadikan masjid, tempat ibadah. Jadikan tempat ibadah berupa masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Lagi-lagi kita lihat antara hadis ini dengan judul bab di atas. Dari sisi taglib, larangan keras. Ada larangan. Nah, kata beliau, fala tattakhidul qubur masajid. Jadi ini permasalahan bukan sepele, bukan enteng, bukan perkara yang main-main. Ketika ada larangan dan hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya, ketika kita ada yang memelingkannya adalah wajib untuk ditinggalkan, haram untuk dilaksanakan. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Datang dengan lafaz fantahu, berhenti. Apa yang dia datangkan kepada kalian ambillah, apa yang dilarang dan cegah kepada kalian maka berhentilah. Berhenti. Nah, potongan hadis yang terakhir sebagai inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas. Kata berikutnya, waqad naha anhu fi akhir hayatihi. Ini termasuk juga
termasuk dari sisi pendalilan tentang sikap tegas Nabi SAW akan perkara yang kita maksud dalam judul bab adalah keterangan dari Jundub bin Abdullah ini beliau ucapkan 5 hari sebelum beliau meninggal. Nah, belasan hari sebelumnya terserang di kepala beliau sakit kepala yang keras. Jadi pada tahun ke-10, akhir tahun ke-10 Dzulhijjah, beliau menyelesaikan ibadah haji. Perjalanan pulang sampai ke kota Madinah, sampai ke rumah beliau sekitar bulan Muharram awal tahun, bulan Muharram. Sampai kota Madinah mulailah kepala beliau mulai terasa berat, pengaruh dari racun yang beliau makan sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya. Racun dari daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi sebagai bentuk balas dendam akan anak dan saudara dia yang dibunuh oleh kaum muslimin. Semenjak itu beliau terasa sakit. Jadi belasan hari sebelum beliau meninggal, belasan hari beliau merasa sakit yang parah, sangat amat. Nah, otomatis kita jumpai keadaan orang demikian, dia tidak akan mengucapkan perkataan kecuali paling penting di antara perkara yang sangat penting. Namanya akhir hayat, jadi enggak. Nah, mungkin akan meninggal 5 menit ke depan atau bahkan 1 menit ke depan. Ketika beliau termasuk menjadikan perkataan beliau di akhir hayat beliau adalah perkara ini menunjukkan adalah perkara yang sangat penting. Memberikan peringatan bahwa saya jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini termasuk sikap tegas berkaitan dengan judul bab di atas. Tsumma innahu lana. Ini perkataan beliau. Perkataan kedua maksud kami. Tsumma innahu lana wa huwa fi siyaq man fa'ala. Sisi pendalilan juga. Bahwa beliau melaknat dalam konteks kalimat orang yang melakukannya, pelakunya. Beliau melaknat pelakunya. Perbuatannya dicela. Pelaku perbuatan tersebut dilaknat. Di akhir hayat beliau mengucapkannya. Tambahkan lagi beliau mencela dengan bentuk sejelek-jelek umat. Ini artinya tindakan keras. Jadi kalau ada di antara 6 anggota keluarga kita yang terjerumus ke dalam kesyirikan, jangan berbelas kasih kepada dia. Jangan lemah lembut kepada dia. Berikan sikap keras, tegas. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang terjerumus ke dalam kekufuran, nah demikian juga jangan berbelas kasih kepada dia, sikap tegas kepada dia. Dengan bentuk kekufuran apa? Kesyirikan. Kekufuran baik itu meninggalkan sholat. Sikap keras, bukan malah dilemah lembut. Bukan malah dibelas kasih. Kata beliau berikutnya, wassalatu indaha min dalika wa illam yubna masjid. Wa huwa ma'na qawlihi khasya ayyuttakhad masjidan. Kata beliau lagi, pada konteks tentang kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Kata beliau, meskipun bukan dibangun masjid, tapi sholat di sisi kuburan juga sama halnya menjadikannya masjid. Karena masjid secara bahasa adalah tempat untuk sholat, meskipun tidak berupa bangunan dengan 4 sisi tembok yang tertutup. Ada kuburan seseorang sholat padanya, berarti dia menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Inilah makna perkataan beliau, atau makna perkataan Aisyah maksud kami dari hadis di atas. Khasya ayyuttakhadha masjidan, dikhawatirkan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dengan 2 makna. Yang pertama adalah jangan sampai kuburan itu dibangun di atasnya masjid dengan bangunan. Atau yang berikutnya adalah membangun jadikan masjid sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Lanjutkan lagi masuk dari penulis. Karena sahabat tidak pernah membangun di sisi kuburan beliau masjid. Tidak pernah membangun di sisi kuburan beliau masjid. Para sahabat yang mendapati masa kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Bahkan seluruh tempat yang ditujuinya pada sholat, maka tempat tersebut dikatakan masjid, meskipun tidak berbentuk 4 sisi tembok yang tertutup.
Ketika sholat di tempat tersebut berarti kita menjadikan masjid. Ada landasan hukumnya kita baca. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bahkan seluruh tempat yang sholat padanya dijuluki dengan masjid. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagiku dan bagi umatku. Nah, permukaan bumi boleh untuk dijadikan sebagai tempat sholat dan bersuci, alat untuk bersuci. Permukaan bumi, apabila terdapat debu boleh digunakan untuk bersuci. Dimanapun. Makanya lanjutan hadis ini adalah hadis Jabir dalam Sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli fi. Siapapun dari umatku mendapati waktu sholat pada permukaan bumi tersebut, maka sholatlah padanya, meskipun bukan di tempat yang terkenal dengan nama masjid. Jadi dikelilingi dengan 4 sisi tembok. Boleh itu sholat di permukaan bumi manapun, selama bukan tempat-tempat yang terlarang. Jadi ini makna tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama adalah ada masjid, kemudian dibangun kuburan di atasnya. Atau makna yang kedua adalah sekedar sholat padanya meskipun bukan berupa bangunan masjid juga termasuk. Akan datang nanti setelahnya, namun kita akan singgung di sini bahwasanya yang terlarang dengan sholat di atas kuburan atau sholat di atas masjid terdapat kuburan adalah dengan sekitar 3 atau 4 makna. Makna yang pertama ada masjid. Asal muasalnya masjid. Kemudian seseorang dikuburkan di dalam masjid tersebut. Makanya tidak boleh sholat di masjid itu. Atau kuburan lebih duluan. Kemudian dibangun masjid di atas kuburan. Maknanya sama juga, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Atau dengan makna lain juga, misalnya satu tanah wakaf masjid. Dengan memiliki petak-petak pertama bangunan masjid, kemudian memiliki pelataran atau halaman parkir atau misalnya di luar. Seseorang dikuburkan di pelataran masjid juga tidak boleh sholat di masjid tersebut. Meskipun dia di luar dinding masjid, tapi masih dalam tanah wakaf masjid. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya tahun ini jamaahnya masih 2-3 shaf, 4-5 shaf. 10 tahun berikutnya, penduduk di kampung, lokasi tempat masjid tersebut membludak, otomatis masjid akan diperlebar. Nggak mungkin ambil tanah orang, dia akan ambil tanah wakafnya dia. Dilebar sampai ke pelataran, akhirnya membuat kuburan tersebut masuk dalam lokasi masjid. Atau meskipun tidak dibangun, tapi suatu saat mungkin jamaahnya membludak, kemudian taruhlah sholat Jumat. Di dalam penuh orang akan sholat di pelataran, yang membuat mereka sholat mungkin di atas masjid atau menghadap ke masjid, dan semisalnya memiliki makna yang sama. Kesemuanya ini terlarang. Baik itu masjid sudah ada di luar, kemudian dikuburkan seseorang di dalam masjid, atau kuburan yang lebih duluan, kemudian masjid dibangun di atas kuburan, memiliki makna yang sama. Maka dalam hadis juga fala tattakhidu buyutakum qubura. Dalam konteks tentang beliau menganjurkan untuk sholat sunnahlah di dalam rumah kalian, dan jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak pernah ditegakkan sholat padanya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya rumah yang tidak pernah ditegakkan sholat padanya ibaratnya adalah sebuah kuburan, karena kuburan tidak boleh sholat. Meskipun tidak ada kuburan di dalam, tapi ketika tidak sholat padanya berarti seakan-akan itu adalah kuburan. Sekarang solusinya bagaimana? Mana yang dihancurkan, mana yang dipindahkan ketika ingin merubah sesuatu yang sudah rusak tadi, atau sesuatu yang sudah ingin diperbaiki. Kita dapati satu masjid terdapat kuburan di dalamnya. Kita tengok sejarah, mana yang paling pertama itulah yang lebih berhak untuk dipertahankan. Bangunan yang kedua itu yang dihancurkan. Misalnya sudah ada masjid lebih duluan, kemudian seseorang dikuburkan di dalam masjid, berarti yang berhak adalah masjid, yang disingkirkan dan dipindahkan adalah kuburan, karena kuburan merampas hak masjid. Kebalikannya, kalau sudah ada kuburan lebih duluan kemudian ingin membangun masjid di atasnya, berarti kuburan lebih berhak. Otomatis yang dibongkar adalah masjid, karena masjid merampas hak kuburan. Kita janjikan tadi di awal, tiba-tiba insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berkaitan dengan satu syubhat yang mungkin masih sering terdengar di lisan-lisan, yaitu kuburiyun atau yang semisal mereka.
Nah, dari hadis ini jelas sekali, gamblang sekali menerangkan bahwasanya tidak boleh untuk sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan, atau tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tapi bagaimana dengan kuburan Nabi SAW yang berada di masjid beliau, Masjid Nabawi? Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi membawakan 4 jawaban yang mudah-mudahan puas bagi orang yang mempertanyakan akan hal tersebut. Jawaban yang pertama beliau bawakan adalah bahwa asal muasal kuburan Nabi SAW beliau dikuburkan di dalam rumah dan bukan di dalam masjid. Jadi gambaran tentang kuburan Nabi SAW adalah masjid petak memanjang. Kemudian di sisi masjid kiri kanan, masjid dari Madinah menghadap ke kota Mekah, berarti menghadap ke selatan. Di sebelah barat Masjid Nabawi maksud kami di bangunan awalnya, sebelah kanan masjid terdapat asrama para sahabat yang dijuluki dengan Ashabus Suffah. Di sebelah kiri masjid, tepatnya timur masjid, kalau kita menghadap dari Madinah ke Mekah arah kiblatnya, berarti di sebelah timur masjid terdapat rumah-rumah istri Nabi SAW yang tersusun secara acak, yang berdekatan langsung dengan dinding kamarnya Aisyah. Di sebelah kamar Aisyah ada kamarnya Sauda. Kemudian tersusun secara acak lainnya 9 istri beliau di sebelah timur. Jadi ketika Nabi SAW meninggal, beliau berada di kamarnya Aisyah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawakan satu hadis dari Nabi SAW bahwa yukbarun nabi min haitsul qubur. Kata Nabi SAW, seluruh nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Di mana dia meninggal dunia, di situ dikuburkan. Jadi ketika Nabi SAW meninggal di atas ranjang Aisyah, di kamarnya Aisyah, di dalam bilik dan rumahnya Aisyah, di situ beliau dikuburkan. Kemudian digali di bawah ranjang Aisyah, dikuburkan di situ. Jadi asal muasalnya kuburan adalah di dalam kamar, bukan di dalam masjid. Jadi kita telah gambarkan tentang posisi masjid seperti apa, bagaimana posisi kamar Aisyah dari masjid dan seterusnya. Ini jawaban yang pertama. Beliau tidak dikuburkan di dalam masjid, bahkan beliau dikubur di dalam kamarnya Aisyah. Jawaban yang kedua, terjadi pelebaran masjid beberapa kali. Pertama di zamannya Utsman bin Affan. Belasan tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Karena Abu Bakar 2 tahun menjabat sebagai khalifah. Kemudian Umar 10 tahun menjabat sebagai khalifah. Artinya lebih daripada 12 tahun terjadi pelebaran masjid. Ketika agama Islam mulai melebar, kemudian banyak orang berdatangan ke kota Madinah. Akhirnya jemaah membludak. Mau nggak mau Utsman bin Affan sebagai khalifah melebarkan masjid. Tadinya melebarkan pertama ke arah barat masjid, kemudian ke arah utara masjid, berlawanan arah dengan kiblat. Dan dia meninggalkan kamar Aisyah yang terdapat kuburan Nabi SAW masih bertahan di tempat tersebut. Kemudian muncul di zaman Khalifah Bani Umayyah, salah satu di antara Khalifah Bani Umayyah, tepatnya tahun 94 Hijriah. Artinya sekitar 80 tahunan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Terdapat seorang khalifah yang di otaknya hanya pembangunan. Jadi memiliki latar belakang arsitek. Tadinya dia melebarkan di arah Utsman bin Affan, melebarkan ke sayap barat, kemudian ke arah belakang, ke arah utara. Namun tidak bisa menampung jamaah, akhirnya dia pun melebar ke arah kuburan Nabi SAW. Jadi siapa yang lakukan? Perhatikan, bukan sahabat, tapi seorang khalifah dari Bani Umayyah. Jawaban yang ketiga bahwasanya ini diingkari oleh sebagian sahabat yang masih hidup ketika itu, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Anas. Beberapa orang sahabat yang masih hidup ketika itu, sahabat-sahabat kibar, mereka mengingkari, menunjukkan bahwasanya tidak seluruhnya menyetujui tentang perbuatan seorang khalifah yang memiliki pemikiran arsitek ini. Diingkari. Kemudian jawaban yang keempat bahwa barakallahu fikum, meskipun setelah masuk pelebaran, tadinya ingin diangkat. Tadinya kuburan ini diangkat. Sahabat kibar tidak menyetujuinya, akhirnya terjadi tanda-tanda kebesaran Allah ketika mereka ingin diposisikan sebagaimana rupa. Tadinya mereka ingin menggali
kemudian tersingkap. Setelah tanah disingkap, kemudian salah satu di antara 3 kuburan tersebut tangannya kelihatan, kemudian bergemetar. Nah, tangannya gemetar, akhirnya terlihat bahwasanya kuburannya masih hangat, jasadnya masih utuh sempurna. Mereka takut terjadi sesuatu apa-apa, akhirnya mereka kubur kembali dan tutup. Kemudian mereka lewatkan pada posisi kuburan tersebut, kamar tersebut mereka lebarkan hanya pada 6 kamar tersebut tidak diganggu. Ini jawaban yang keempat disebutkan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi bahwa meskipun kamar telah masuk dalam lokasi masjid, tapi hakikatnya kamar adalah kamar, masjid adalah masjid. Bagaimana itu? Karena pertama, kamar Aisyah yang terdiri dari 4 tembok utuh, masih bangunan lama. Kemudian ada pembatas lain, tembok yang baru sebagai pemisah antara 6 kamar dengan masjid. Kemudian tembok masjid sendiri, jadi ada 3 tembok terpisah. Jadi meskipun berada di tengah-tengah masjid, tapi hakikatnya dia bangunan tersendiri dan tidak bersambung karena terpaut 3 tembok. Tembok kamar asli, kemudian tembok masjid keliling, kemudian ada tembok pemisah juga satu antara kamar dengan 6 masjid. Jadi tidak ada jawaban bagi mereka mengatakan bahwasanya masjid Nabi SAW dikuburkan di dalam masjid dengan 4 jawaban. Nah, barakallahu fikum, sebelumnya